Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sejawara, apa kabar? Senang dapat berjumpa kembali di channel YouTube UPT KUKM Jatim. Semoga tetap sehat dan semangat menjalani aktivitas Anda. Jumpa kembali bersama kami dalam acara Bincang Jawara UKM, persembahan dari UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan Jawara UKM. Ada dua pengusaha kita ini. Yang pertama Ibu Asti dan Ibu Rika. Semoga sehat selalu ya Bu. Ya, amin. Amin. Monggo silakan memperkenalkan diri kepada Ibu Rika dulu ya. Monggo Ibu lihat kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat semuanya. Saya Rika, saya dari Sidoarjo. Dan sekarang ini saya akan memperkenalkan produk saya, yaitu La Rosella. Produk saya adalah minuman herbal kekinian, terbuat dari ekstrak bunga rosella. Gitu. Terima kasih. Gitu ya Bu ya. Dari minuman ya Bu ya. Minuman. Kalau Ibu Asti, monggo Ibu. Saya punya usaha di bidang catering, saya juga seorang pengajar untuk UMKM, dan saya juga punya usaha di rumah, yaitu saya membuka kursus atau baking class di rumah. Oh gitu ya. Wah ini mantap ini. Ini kita mengulas jadi satu ya, catering dengan minuman, produk minuman. Tapi memang minuman ini biasanya hadir di catering itu Bu, untuk menu gitu? Bisa jadi. Jadi minuman herbal ini kan biasanya itu karena belum banyak dikenal. Biasanya kalau minuman sehari-hari kita minum teh kan, minum seduhan teh. Betul. Kemudian atau yang biasanya sudah mulai banyak warga itu mengkonsumsi minuman herbal seperti jahe, kunyit, seperti itu. Nah ini saya memperkenalkan ada produk yang lain, yaitu dari bunga, ekstrak bunga rosella. Dan ini juga tidak kalah manfaatnya dengan minuman herbal yang lainnya. Jadi ini bisa diminum sehari-hari. Bisa kita minum sehari-hari, kita minum di pagi dan sore hari sebagai pengganti minuman teh. Oh gitu ya. Jadi khasiatnya sama nggak dengan teh? Rasanya apa sih Bu ini? Jadi gini, spesialnya untuk bunga rosella sendiri itu bunga rosella ini sudah pasti kaya akan vitamin C. Vitamin C-nya tinggi, lebih tinggi dari kayak buah apel, jeruk yang kita tahu. Asam berarti ya? Asam, sudah pasti asam. Karena dia juga asam karbonatnya juga tinggi. Jadi kandungannya itu kandungannya yang pasti dari vitamin C. Kemudian kaya serat, kemudian karbohidrat. Karbohidrat ada, cuman enggak terlalu ini ya. Karbohidrat ada. Kemudian kandungannya sebentar. Saya mesti jadi ada zat besinya, ada proteinnya, beta karotinnya juga tinggi. Ya, kemudian ada antosianin. Nah, kalsium juga tinggi. Oh, jadi untuk orang jadi yang pasti kalau kita kepingin menjaga imun tubuh, itu kita konsumsi rosella. Gitu. Jadi bunga rosella ini bagus sekali untuk imun tubuh, kesehatan. Iya. Ini prosesnya lewat pakai mesin atau direbus biasa atau gimana ini? Jadi gini, ini kebetulan saya bawakan beberapa ya. Jadi ada minuman jadi yang sudah siap langsung diminum. Kemudian ada bunga keringnya. Nah, bunga keringnya ini yang bisa langsung dimasak, direbus dulu, kemudian disaring gitu ya, direbus dulu. Nah, ada yang lebih praktis lagi, saya buatkan untuk yang teh celup. Oh ada, jadi tinggal dicelup aja, tinggal diseduh sama air panas. Nah biasanya kalau orang-orang yang sudah peduli kesehatan, teh celup itu sudah ditinggalkan, sudah nggak suka teh celup karena bisa jadi orang itu worry dengan ini kantong tehnya, karena kan ada unsur kertas ya, ada unsur kertasnya di situ. Jadi saya buatkan lagi ada yang serbuk, jadi serbuk. Jadi sama prosesnya. Kayak jahe gitu ya? Ya, diserbuk. Serbuknya sama seperti teh tubruk itu. Seperti teh tubruk. Jadi tinggal diseduh. Ini produksi paling banyak berapa Bu untuk minuman rosellanya ini? Untuk 1 bulan.
Untuk 1 bulannya? 1 bulan atau 1 hari, 1 bulan. Untuk 1 bulan itu kira-kira 50 kilo. Itu 50 kilo jadi berapa? Oh, macam-macam ya? 50 kilo iya, karena kita kemasannya kan macam-macam. Saya juga siapkan karena orang kan kadang pengen praktis ya. Saya pengen pergi tapi nggak pengen bawa banyak-banyak misalkan. Kalau teh kantong itu kan praktis ya, kita mau kemana-kemana. Akhirnya saya buatkan lagi ada teh saset. Jadi teh celup tapi kita kemas dalam saset. Gitu jadi isinya satuan. Ini diproduksi sendiri Bu atau punya karyawan yang ya khusus untuk produksi pabrik gitu? Kita bukan pabrikan, jadi industri rumahan kan, industri rumahan. Makanya kami terbentuk di UMKM kan, di UMKM. Jadi saya mempekerjakan ada 3 karyawan, ada 3 karyawan dan semuanya all round. Jadi antara mulai dari produksi, kemasan juga langsung ke ini promosi sama marketingnya. Berarti dia langsung bisa semua ya? Iya, iya. Karena kalau kita sudah sekali produksi, jadi produksi itu kita nggak setiap hari, kita nggak setiap hari. Jadi kita produksi, kita stok barangnya. Karena kan ini juga awet barangnya, bukan yang cepat basi ya. Jadi kita punya stok aja di rumah gitu. Ini lewat online, tetanggaan atau gimana ini? Yang pasti karena kami juga tergabung dalam binaan APJI. Jadi dalam binaan APJI ini kita dibantu untuk proses marketingnya. Jadi sesama anggota kita bisa saling bantu menjadi reseller, ceritanya begitu. Jadi reseller. Untuk marketingnya sendiri kalau dari La Rosella kami ada online dan juga ada offline-nya. Oh gitu. Jadi memang udah dipersiapkan ya? Ya. Dari karyawan 3 tadi itu memang ya Bu ya? Iya, ada online dan ada offline-nya. Oh gitu. Terus untuk perizinan itu udah pasti sudah lengkap ya Bu ya? Ya puji Tuhan ini kami sedang proses BPOM untuk yang minuman jadi. Ini tergolong minuman kayak jamu? Herbal ya? Masuk dalam herbal, masuk dalam herbal. Jadi ini sedang proses ke arah BPOM-nya. Tetapi untuk yang celup, kemudian di celup, serbuk dan bunga keringnya sudah ada di PIRT. Ada PIRT-nya. Oh iya. Tapi kalau untuk minuman itu kayaknya sendiri ya Bu ya? Sendiri ya. Jadi untuk La Rosella sendiri kami sudah masuk di higienis sudah, kemudian PIRT sudah, kemudian hak merek Haki ya sudah masuk, Haki sudah masuk, sudah lolos. Belum ada yang belum. Kita tunggu 2 tahun kemudian, ya kurang 1 tahun lagi. Semoga tidak ada ya Bu ya. Semoga jadi supaya nggak ganti merek lagi. Tapi ya puji Tuhan ini sampai sekarang perizinan berjalan lancar prosesnya. Kita tinggal tunggu proses halal dan BPOM. Semua sudah masuk, Alhamdulillah ya Bu ya. Untuk kendala biasanya apa sih Bu kayak minuman herbal gini? Minuman herbal itu sebenarnya kendalanya ini. Kalau untuk bunganya sendiri nih Mbak, bunga Rosella ini ada masa pacekliknya. Ada masa pacekliknya. Jadi yang pertama memang dari segi harga bunga dari petani sendiri juga tidak terlalu murah. Tapi kalau mau dibilang mahal juga enggak juga, tidak terlalu murah. Jadi pada saat panen raya itu bunga bisa kita beli dengan harga yang cukup murah sebenarnya. Tapi di saat-saat waktu pacekliknya itu, jadi pada saat masa tanam ya, setelah masa panen itu biasanya kita kehabisan stok. Biasanya kita kehabisan stok untuk bunganya sendiri, dan itu harganya sudah langsung melejit ya. Tapi itu harganya di daerah manapun ada Bu ya? Ada. Ada. Jadi di Indonesia sudah mulai tersebar bunga Rosella itu ada. Jadi kalau kita mau cari online pun juga sudah banyak. Sudah gitu banyak. Ya. Harganya relatif ya standar ya. Harganya standar. Jadi memang ya itu tadi tergantung masa. Pada masa panen raya kita bisa dapat bunga dengan harga yang murah, lebih murah. Tapi pada saat sudah waktunya paceklik, ya itu harganya bisa 2 kali lipat. Tapi kalau misalkan disiasati gitu Bu ya, misalkan zamannya pas musimnya panen raya itu kita bikin dia kering, stok yang kering gitu, jadi bisa
nutupi untuk setahun ke depan gitu. Ya. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Jadi sebenarnya gini, karena kami kan usaha kecil ya, jadi bukan, kita juga bergantung ke modal, bergantung ke tempat penyimpanan gitu kan. Selama kita bisa menyimpan bunga itu dengan baik, bunga ini bisa tahan sampai setahun lebih, bisa tahan 1 tahun ke atas, itu masih bagus lah, masih bisa. Cuman kalau misalkan kita menyimpannya nggak kurang ini ya, kurang tepat, gampang sekali dia berjamur. Betul. Gitu, gampang sekali dan mempengaruhi ke rasa. Oh iya, mempengaruhi rasa. Karena memang dia bunganya agak kayak berair gitu kan. Jadi bunganya sendiri kalau waktu dipetik itu ya, dipetik pertama dia kan kandungan airnya tinggi. Betul. Jadi sudah pasti dia mudah busuk. Mudah busuk. Makanya kita juga punya pilihan kualitas, ada grade-nya. Jadi ada grade tentang bunga kering sendiri ya. Bunga kering itu ada grade-grade-nya. Itu juga pengaruh ke harga. Untuk La Rosella sendiri kita pakai bunga kering yang premium, yang grade-nya bagus. Oh gitu ya. Grade-nya bagus. Jadi bunganya kelihatan. Jadi bunganya walaupun sudah kering tapi dia masih kelihatan merah. Oh gitu. Masih kelihatan. Jadi kan dia penjemurannya, pengeringannya itu bagus. Jadi gitu. Berpengaruh ke kualitas dari betul. Gitu. Ya. Mantap ini kayaknya. Saya takut kebelabasan nanti ke pertanyaannya lebih jauh. Bu Rika bisa kenalin dulu produknya mungkin Bu, lewat kamera yang mana ini? Kamera depan apa samping? Kayaknya depan. Ya, monggo Bu Rika. Jadi saya membawa produk saya, minuman herbal La Rosella, dan yang pertama ini adalah minuman jadi, sudah dikemas dalam botol 250 ml dan itu sekali minum. Bisa diminum, kalau untuk konsumsinya sehari-hari bisa diminum pagi dan sore. Ada 2 varian rasa, ada yang dengan tambahan gula, dan satu lagi yang label putih itu tanpa gula. Kita khususkan untuk yang sedang berdiet, jadi yang tidak ingin banyak gulanya bisa pilih yang label putih. Kemudian saya juga bawa yang produk bunga keringnya, bunga kering. Kemudian ada yang serbuk. Kemudian juga ada yang berupa teh kantong, teh celup. Ini dapat di mana aja Bu produknya? Kalau secara offline di market galeri itu sudah ada. Jadi di galerinya Rumah BUMN di BRI Sidoarjo itu sudah ada produknya La Rosella. Kemudian di Dinas Koperasi, kemudian di Galeri Pelindo, UMKM Pelindo itu juga kami sudah ada di sana. Kemudian ada lagi di Pusol Burudi, di Pusol Burudi, ya. Burudi itu sambal itu? Pusol Burudi yang ya sambal udang ya, sambal udang. Jadi di Pusol Burudi kita juga sudah ada di situ. Kedepannya sih kami juga ingin masukkan ke minimarket ya, kayak Indomaret, Alfamart. Ini sedang dalam proses. Begitu. Ya, Bu, ya. Kalau yang di online seperti biasa ada di Shopee, di GrabFood, di GoFood itu sudah masuk. Sudah masuk juga Tokopedia. Dengan nama La Rosella. La Rosella. La Rosella. Ya udah. Iya. Terima kasih Bu Rika. Sekarang kita bahas temennya dari minuman, yaitu kue atau catering. Iya. Dengan Bu Asti ya, Bu Asti. Betul. Nah, ini Bu Asti, untuk cateringnya ini memang khusus makanan atau jajanan basah aja ini? Banyak sekali juga jajan basah, misal roti, bakery ataupun makanan-makanan gitu. Gitu iya, ya. Jadi kita nggak fokus di kuenya aja, tapi semua. Memang kok milih usaha ini kenapa Bu? Apa karena memang suka jajan? Iya. Awalnya karena saya hobi masak. Hobi masak, kemudian ya? otak-atik kue. Iya, itu awal-awalnya. Ini dari bahannya, kalau memang bahan itu yang fresh atau yang frozen biasanya Bu untuk catering? Yang fresh kita. Kita yang fresh, iya. Tapi kalau untuk cateringnya biasanya itu yang frozen kita sudah punya distributornya, yaitu dari Abji juga.
Oh, gitu. Abjin juga yang makanya saya bersyukur banget ya bisa masuk di Abji. Semua apa yang ada di saya itu disalurkan gitu. Oh, gitu ya. Iya. Jadi saling sambung menyambung. Iya, kita saling support. Saling support. Sistem. Oh, iya. Gitu ya. Untuk proses produksinya biasanya ini karyawannya ada berapa ini, Bu? Kalau untuk catering? Karyawan saya sementara ini masih 5 orang, kemudian untuk yang lainnya freelance. Karena saya lebih banyak keluarnya, saya kan ngajar di UMKM, di kecamatan-kecamatan, di balai desa, kadang saya dipanggil untuk private-nya gitu. Termasuk chef utama di kegiatan Abji. Oh gitu ya. Jadi Abji sendiri kan kita setiap bulan itu ada kegiatan, isinya macam-macam, tapi lebih banyak ke demo masak. Demo masak. Nah, demo masak chef utamanya Bu Asti. Bu Asti sendiri. Chef Asti ini. Oh gitu. Memang Bu Asti belajar gitu ta? Apa? Memang belajar chef atau gimana gitu? Iya, saya dulu kan di SHS Surabaya Hotel School. Oh gitu. Iya, saya juga sering diajak teman-teman ke hotel-hotel untuk demo, kemudian di toko-toko bahan kue. Oh gitu ya. Terus Ibu nggak pengen nyoba ikut lomba yang ada di salah satu saluran televisi gitu, Bu? Enggak, dulu pernah, tapi sama anak saya nggak boleh katanya. Oh gitu, takut tenar kayaknya, Bu. Iya. Takut jadi artis. Sekarang aja sudah jadi artis ini, pasti ini. Jadi ini untuk karyawan memang 5 orang aja ya, Bu? Iya, 5 orang, yang lainnya freelance. Kalau kita kebetulan banyak, itu baru saya ngambil. Untuk produk, untuk pesanan catering itu biasanya paling banyak itu satu hari bisa nangani berapa? Bisa antara 250 sampai 300. Untuk kadang-kadang untuk pernikahan juga. Oh gitu. Nah, kalau untuk pernikahan kita tuh kerjasama dengan ibu-ibu UKM. Oh. Iya, kalau ini ada satenya atau apa, nah itu kita ambil. Jadi mereka saya tampilkan gitu loh. Iya. Jadi kayak apa ya namanya itu? Kolaborasi. Ya. Jadi saya nggak melulu saya sendiri pribadi, tapi saya ngajak teman-teman itu. Oh benar. Tapi untuk kayak perizinannya itu tetap atas namanya cateringnya Ibu? Ya tetap. Oh, gitu. Kalaupun ada pameran atau apa tetap pakai brand saya. Oh gitu. Terus untuk kue-kuenya ini Bu memang bikin sendiri apa dari teman-teman UKM juga? Oh enggak, kalau untuk kue, kalau yang unik-unik itu ya, yang unik itu saya sendiri yang pegang. Tapi kalau ada kalanya misalnya kayak jajan pasar, kayak misalnya lemper atau apa itu saya pilih, kan banyak murid-murid saya. Oh, Ibu A ini pinter banget kalau bikin lemper, saya ambil. Oh, Ibu B ini ondenya enak misalnya itu. Tapi kalau satu orang kita kasih 2 menu, aduh hancur sudah. Oh pasti gitu ya, Bu? Iya, pasti salah satunya hancur. Oh, pasti nggak enak gitu ya? Nggak enak, iya. Berarti memang dasarnya Ibu punya taste-nya ya, jadi bisa milih ini yang sesuai sama apa enggak gitu ya. Iya. Ini untuk nama apanya Pak? Bu Asti ya, catering Asti. Iya. Ini biasanya kendalanya gitu tuh apa Ibu? Kendalanya itu kalau misalnya dalam pemesanan gitu ya, dari customer itu, oh saya minta ini gitu, tiba-tiba dalam waktu berapa itu diganti, Bu bisa nggak saya ganti ini, Bu bisa nggak saya ganti ini gitu. Itu kendalanya. Kalau yang lainnya sih nggak ada saya kira. Oh gitu ya, kalau bahan-bahan baku gitu biasa ya Bu ya. Oh, itu biasanya nggak dibikin aturan Bu, misalkan kalau pesan segini nggak bisa berubah kayak gitu aja Bu? Nggak pernah. Nggak bisa ya? Fleksibel aja. Fleksibel aja kita. Fleksibel selama bisa diatasi ya Bu. Oh gitu ya. Iya. Biasanya kan ada orang yang kalau sudah pesen ini misalkan nggak boleh berubah. Kayak gitu kan biasanya bisa. Iya, makanya itu kendalanya di situ. Kadang-kadang itu dalam waktu berapa tolong ya bisa ini gitu. Bisa tapi Ibu selalu bisa. Iya, gitu, insya Allah. Nah, biasa. Yang pasti kepuasan pelanggan nomor 1 gitu ya, pelayanan prima gitu ya. Monggo Ibu Bu Asti memperkenalkan produknya. Untuk kue-kue basah, untuk cookies ataupun untuk puding, kemudian juga untuk aneka macam snack box ataupun rice box, itu semuanya itu ada. Jadi menu itu tergantung dari si konsumennya. Jadi kita nggak pernah menentukan. Saya selalu bertanya, Ibu maunya apa? Ibu maunya ikannya apa? Gitu. Jadi setelah itu baru saya menentukan harganya. Bu, harganya sekian per boxnya gitu. Gitu juga ya. Untuk hantaran lamaran atau apapun itu baru saya pegang. Untuk pemesanannya Bu, di mana atau nomor HP bisa disebutkan? Bisa. Untuk pemesannya di 0821 423 16744. Iya. Ini kalau untuk catering memang harus di tempat alamat yang sudah tertera ya? Iya, betul sekali. Kalau di marketplace masih belum ada gitu ya Bu? Iya, itu ujung tombak saya itu anak saya. Tiga-tiganya gitu. Iya. Jadi mereka sebagai pemasarannya biasanya, ada ini apa untuk menu diet, Mama bisa enggak bikin? Oh, sip. Iya. Itu ada itu Bu di Gojek itu. Enggak boleh sebut nama ya. Iya, jangan. Makanan healthy ya. Tapi mahal itu Bu. Iya, mahal memang. Itu kebanyakan itu kan anak saya ada di RSUD Sidoarjo. Kemudian
ada yang 2, terus yang satunya kan ada yang di Bank Mega, ada yang di PU, terus ayahnya juga di BPN, satunya ada di MNC TV. Jadi ujung tombak itu mereka tuh kita kadang udah kewalahan gitu. Oh gitu ya, udah sambung menyambung gitu. Ya udah, Ibu terima kasih dari dari Ibu Catering Asti dan Bu Rika dari minuman herbal La Rosella. Saya tuh soalnya enggak suka dengan bunga mawar, jadi susah menyebutnya. Ya udah Bu, terima kasih sebagai penutup. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kedatangannya di podcast kami. Semoga usaha lancar, sukses dan makin jaya. Amin. Oke, Sobat Sejawara dimanapun berada, bila tak ingin ketinggalan informasi kegiatan-kegiatan dari UPT Pelatihan KUKM Provinsi Jawa Timur, bisa ikuti terus medsos kami di IG, Facebook, YouTube, dan Twitter dengan nama UPT KUKM Jatim. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Untuk Sobat Sejawara yang berbahagia, demikian acara Bincang Jawara UKM kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Agustina Wulansari sebagai pembawa acara undur diri dan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan yang sudah lewat, misalkan nggak sengaja gitu Bu ya. Dan jangan lupa dukung selalu UMKM kita dengan bela dan beli produk UMKM Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Bu ya. Terima kasih.